Ma'iyah tidak mencari pencapaian, Ma'iyah tidak berhenti berjuang, Ma'iyah tidak berhenti memikirkan dan memprihatinkan bangsanya. Ma'iyah terus. Sukses tidak sukses bukan urusan kita. Yang merupakan sukses kita satu-satunya adalah bahwa kita tidak pernah berhenti berjuang siang malam terus menerus. Kan wis ngalami tau, oh iku dadi gubernur mareng ngono telebok, oh iku dadi presiden mareng ngono telebok. Kok nak pancet ngene iki? Pancetnya apa? Konsisten berjuang terus, tidak pernah putus asa. Ojo rumangsamu sing kuwasa iku sukses, itu telebak telebok, telebak telebok, telebak telebok. Makanya saya tidak pernah jadi apa-apa, terus nggak jadi apa-apa iku nggak sukses ngono. Oh aku gak dadi apa-apa wani kok. Nek mek dadi apa-apa angel. Wong gak dadi apa-apa lho wani aku. Lah wis. Loh, iku pingin dadi apa-apa sampai masang-masang raine ndek baliku-baliku mergo gak wani gak dadi apa-apa ya ta gak? Wanine nek dadi wali kota, dadi kok wanine nek ngono kok. Jadi kaya kon mosok wani. Kalau sing wani wong iku. Jadi kok bengong begitu wis gak dadi wakil wali kota saiki ndek endi aku iki. Terus apa saiki aku iki? Nek kon lah menter kon. Gak masalah. Gak masalah. Bener tak gak Mas? Jadi menurut saya simpati kepada nasib Anda, penderitaan Anda, tapi Anda salah kalau itu membuatmu menderita. Kholik tarik musawir kita persingkat, ini harus saya persingkat ini nek di model kau ingin ganda ente ini. Jadi kenapa Anda akan ditakdirkan Allah? Mudah-mudahan loh ya. Sebab nek tak tentono berarti aku Allah. Nek tak bilang iya kok meneh kon ngene. Gusti Allah lho, Gusti Allah aku takon. Siapa? Yes, nek ngono wis aku tak lunga wis kon ganti. Terus aku sing kudu nyetel iki esuk, iki sore, iki srengenge kudu diubengi, srengenge dhewe mubeng galak. Lah ngelu aku dikon ganteni Gusti Allah. Ya toh? Terus mosok Gusti Allah rokokan, gitu. Ya toh? Jadi ojo terus kok aku dikongkon memastikan ya gak iso. Wong Kanjeng Nabi ku pernah kok ditakoni besok itu gimana gini. Oh meneng ngene berjalan muring-muring kok terus gak diwawu 3 minggu. Gak dikae wahyu lah wis. Dadi aku gak wani ngomong wis pokoke kok meneng iku mek optimisme saya, harapan saya, doa saya dan rasional doa saya itu. Karena engkau sudah bertorikat peradaban pada malam hari ini. Karena engkau sudah mau bermalam-malam seperti ini tanpa kelelahan dan ikhlas kepada Allah, ikhlas kepada seluruh bangsa Indonesia. Maka kamu punya hak menjadi pemimpin masa depan. Wa nuridu annamunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum al-warithin. Apa? Lumayan. Oh. Bukan aku sedang berpidato dan memengungkan ayat, aku sedang menguji. Wa nuridu annamunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard, dan aku berkehendak atas orang-orang yang hidupnya ditindas di muka bumi, ya. Alladzina stud'ifuna wa nuridu annamunna 'alal ladzina stud'ifu. Saya berkehendak atas orang-orang yang dianiaya, yang dibikin lemah di pasar turi dan di mana saja. Wa naj'aluhum a'immah, mereka akan aku jadikan pemimpin. Nek gak sampean ya adik sampean, anak sampean ngono Pak ya. Nah wis ketuweken iki ya. Tapi arek-arek iki lho. Mereka akan jadikan pemimpin dan mereka akan menjadi pewaris dari rahmat Allah dan kekuasaan Allah pada periode berikutnya. Betul enggak, Pak? Betul. Kan enggak percaya? Mboten percaya nih. Wis jarno aja ngaplo. Gusti Allah nggak janji gue ngono kan gak percaya, ragu-ragu kan. Percaya Facebook kayak.
Percaya, nah aku percaya dan saya mengalami. Saya dilemahkan sepanjang hidup saya. Enggak ya apa gak tahu diakoni sapa-sapa. Semua ciptaan saya, semua dalam tanda petik kreasi saya, jasa semua tidak diakui oleh sejarah. Aku gak paten. Aku gak paten. Tapi mereka tidak bisa membunuh saya. Mereka tidak bisa menghilangkan saya. Mereka tidak bisa, oh MH sudah habis. Ngomong-ngomong no. Tak gawane gubis kan kok. Enggak, Allah membuktikan kepada hidup saya. Ada yang harus saya rahasiakan, ada yang bisa saya kemukakan. Tapi Allah membuktikan bahwa Dia memberi warisan kepada orang yang ditindas. Maka Anda, ya Allah, aku mohon anak-anakku ini, mereka adalah orang yang Engkau beri giliran, jatah untuk membangun kembali Republik Nusantara Raya. Amin ya Rabbal alamin. Engkau sudah uji mereka dengan penderitaan yang berkepanjangan. Suhu akan memanas. Tahun 2017 akan terjadi dinamika cuaca yang menyiksa kita semua. Dari Manokwari sampai Palangkaraya sampai Aceh dan Pulau Jawa akan mengalami kenaikan suhu yang sangat signifikan. Waduh, apa itu? Signifikan nih apa ya? Tapi arek-arek biasa, gak masalah, gak masalah. Wong arek-arek gue latihan oleh duit 1.000 cukup lah garek cekap. Saya ketahui iki tahun bulan ngarepe saya ketahui cukup. Nggih, cukup. Mari ngono bulan ngarepe aduh mek 20.000 ya. Nggih pun mboten apa-apa cukup. Lha tetep cukup loh tapi bulan ngarep waduh mek 10.000. Nggih pun dicukup-cukupno. Ngono ta? Tetep cukup. Bangsa Indonesia kok disiksa. Gak, bangsa Indonesia ide endase gak matek lah wis. Ket biyen iku kudu wis matek, jembret, penyet. Tapi gak matek-matek. Sampai saiki lho cengengas. Ya toh? Kayak gak ono apa-apa padahal iki wis gak karu-karuan keadaane. Kenapa Kholik Barik Musawir harus terjadi? Dan saya mohon kepada Allah, saya tidak bisa paham yang lain ya Allah kecuali Engkau memberi warisan kekuasaanmu kepada anak-anakku yang di depan ini. Wa naj'aluhumul warithin. Itu ayat itu populer dalam hidup saya 30 tahun yang lalu. Dan saya membuktikan untuk konteks saya. Benar-benar Allah mewariskan, benar-benar Allah membela sebagai orang yang dilemahkan terus menerus. Ini tak cerita dawa, tapi pokoknya aku dilemahkan terus menerus dan aku gak tahu lemah, aku gak tahu aku. Alhamdulillah Gusti Allah sakno ae nek sampai loro lah ngoten nggih wis gak apa-apa wis gak loro sampai saiki aku alhamdulillah sakno dek karo aku nggih matur nuwun. Jadi aku kadang nek ndonga nangis iku dijundu aku. Ya Allah, kula niki dapurmu. Mulane tak ojo cengeng-cengeng. Ya Allah, negara kami. Kon iku lha apa ngene aku. Biasa ini loh. Tapi ojo terus nyeramai Gusti Allah. Ya Allah, Engkau tahu bahwa secara struktural keadaan negeri kami ini sudah mengalami Gusti Allah, kan iku nggih makalah kayak aku kan. Iya roh aku masalah biasa po ngono lho. Ndonga karek nangis. Iya ya apik nangisku ya apik tapi ojo terus ditangis-tangisno dia biasa lah. Sedih iku ya gak usah didudurno, sedih ngene lho ya gitu ya. Gak usah aku sedih lho. Oh, gak usah ngono kuwi lah. Engko ditambahi tulisan aku sedih. Terus nang ndi mewek.
Kenapa kholik barik musawir, saya mohonkan kepada Allah akan Anda lakukan, membangun kembali kejayaan negeri kita dan menyelamatkan seluruh dunia. Karena sekarang kita ini, coba ayat sebelumnya, kalau diurut dari belakang Pak, jadi yang sekarang ayat sebelumnya, sebelumnya enggak, saya dari jadi sebelum kholik barik musawir itu ada endingnya, Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Nah, Subhanallah amma yusyrikun itu penjelasannya, tapi nama Allah sebelum kholik adalah Mutakabbir, karena Anda ini ditakaburi terus oleh penguasa. Ya tak, kon didik-idik ndasmu, seret-seret jenengmu koyok-koyok kate mbelane awakmu. Ya tak, padahal kon diwarisi utang sakno kaya dilungkas. Ya tak, kamu ditakaburi. Maka Anda di Ma'iyah belajar untuk mentakaburi masalah-masalah hari ini sampai ke masa depan. Mentakaburi ku ya apa carane rek? Mentakabur itu maksudnya ngedeni. Gak oleh ngedeni wong liya, dan Anda sudah digedeni karo wong liya sing berkuasa. Ya tak, alah gak apa-apa demo kok pegel dhewe. Bangun sih, boleh demo asal tidak anarkis. Iku zaman Raja Namrud ngomongin ngono iku. Klise iku diafdruk mbok pirang juta kali. Gitu. Anda ditakaburi, maka Anda akan punya hak untuk mentakaburi. Tapi Anda tidak akan melakukan pentakaburan atas orang lain. Oleh lega ngendas-ndasi wong. Tapi ngendas-ndasi masalahmu kudu toh. Kon duwe masalah, kon kudu luwih gede timbangane masalahmu. Ya tak? Ya tak? Kon duwe penyakit, kon kudu duwe obat sing ngalano penyakit. Itu namanya mentakaburi masalah. Nah, Anda harus jadi mutakabir, orang yang mentakaburi ngedeni tapi gak oleh ngedeni wong liya, gak apa meneh ngedeni Allah Kanjeng Nabi sak pitute, tapi ngedeni masalah sing kudu kok tangani. Gitu ya. Oke, ngedeni mutakabir. Sebelum mutakabir, Pak Musamil, Jabbar. Sabar ya, jadi kita tekan buri kira aku tadi 10 songo 8 ngono ya carane. Nek siji loro telu papat tak sapal gampang. Bapak kita gawe tak walik cek ndase pecah. Ngono ae wis gak angel-angel. Pokoke 10 songo dadi kholik barik musawir sadurunge ana mutakabir, sebelumnya Jabbar. Jabbar itu penguasa yang sudah permanen di hatinya rakyat. Dia pemimpin sejati. Sing wong wis dia sudah gagah berada di dalam jiwanya orang banyak. Ya Jabbar apa besar, agung, perkasa gitu ya. Sudah sangat perkasa. Apa itu Anda lurah atau wali kota atau presiden, Anda sudah menjadi bagian dari hatinya rakyat banyak. Maka Anda tidak akan disuruh turun, Anda tidak akan dilengsarkan. Itu Jabbar. Kenapa Anda bisa Jabbar? Nah, sekarang di Indonesia nggak ada yang Jabbar. Nggak ada yang Jabbar. Ini pencapaian tingkat 4 Jabbar itu. Karena wis tau tak omongno to, nek misale lurah wajib adalah lurah sing rakyate ngomong ngene. Mbok wis kudu iki lurah rek, aja iki rek, nek gak iki gak iso rek iki rek. Mau aku nek diganti. Itu berarti dia punya posisi wajib. Terus ana meneh lurah mbok nek iso iki rek, aja ganti rek. Wis nek kepeksane ganti siapa meneh, tapi nek iso mbok iki. Itu namanya lurah yang berposisi sunnah. Awana mana rakyat es iki ya bapak, gak iki ya bapak. Itu berarti lurah mubah. Ana meneh lurah sing ya nek iso aja iku po rek, rodok nyolongan iki. Makro. Nah sing haram ya apa? Mah aku nek iki sing dadi lurah ngono ya. Aku saiki takon, penguasa-penguasa di atasmu sekarang itu sing ndi? Sing ndi? Wajib, sunat, halal, makruh, mampu, atau haram, gitu ya. Nah, karena tidak ada, tidak mungkin pemimpin berposisi haram bisa mencapai tingkat Jabbar.
Sebelum Jabar apa Muzamil? Al-Muhaimin. Lah Aziz. Oh iya. Aziz ya. Nek do re mi fa sol la si do apal deh. Tapi begitu mulai ya do si la sol fa mi do ada angel deh. Mulane aku nek muru ide do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. Ngono. Nek wong pesantren iso ning ngono iku tok ya. Oke. Jadi sebelum Jabar, sebelum Mutakabir Jabar. Jabar itu seorang pemimpin yang sudah tidak dipersoalkan. Orang tidak menginginkan dia turun, dia sudah permanen, abadi di hatinya rakyat. Saya menghalangi diri untuk melebar-lebar supaya urutan do re mi fa solnya ini jangkep. Nah, sebelum mencapai Al-Jabar, bukan Al-Jabar, Al-Jabbar, dia adalah Al-Aziz. Dia sudah infrastruktur kekuasaannya, pilar-pilar ketertataan negaranya sudah jadi, ya, itu Aziz. Jadi wis beres. Aziz itu ya agung ya, tapi belum Jabar, gitu. Sebelum Aziz, kenapa kok dia bisa Aziz? Sebelum Aziz apa? Muhaimin. Karena sudah terbukti dia bisa memelihara keadaan stabil ini cukup lama, bahkan sampai 32 tahun. Betul. Tapi aku bukan pro Soeharto, karena saya dulu melawan Soeharto. Tanya sama Pak Suko. Saya benar-benar melawan dia. Apakah dia jelek? Enggak, saya mengingatkan dia yang jelek-jelek pada dia, kan begitu. Bukan soal kamu cocok apa enggak cocok, enggak. Aku enggak akan menurunkan siapa-siapa. Saya hanya menjalankan apa yang benar. Oke. Aku deyo kangelan do re mi fa sol iki. Mutakabir, Jabar, Aziz, Muhaimin. Ini tanpa Iskandar, ya. Muhaimin itu mana Pak Muzamil? Muhaimin. Muhaimin yang memelihara. Negara itu kalau tidak bisa memelihara stabilitas, kalau ini sekarang setiap teknologi baru akan menghancurkan teknologi sebelumnya. Handphone menghancurkan pager, smartphone menghancurkan handphone, kan begitu kan. Kemudian Nokia pun hancur oleh Apple dan Android, kan begitu. Tapi Android kayak apapun nek meneh-meneh Cina niki ngerembes terus saya kalah kabeh. Itu dan seterusnya. Jadi pemimpin yang baik adalah yang punya antisipasi. Jadi nek wong demo gak diplayok-playok noron diuncal-uncal noron. Ini urusan Kominfo, terus nang Kominfo. Enggak, ini urusan Dishub. Terus nang Dishub. Ini urusan Kemenhub. Jadi nek aku sing demo, aku gak roh. Pokoknya aku nang pemerintah. Cocok atau gak cocok itu urusanku. Pokoknya kon pemerintah kon tak tuntut. Nek kudu bagianmu tilpun nang sing bagiane kono. Ngono. Lah, cuman sing demo kurang ngono iku Arema iya. Dadi nek Arema iya ndelek KTP. Niki jarang saged tanda tangan Pak Camate masih dipanggil Pak Bupati. Ya kon sing tanda tangan. Loh, kok kula desa camat lho. Sapa sing ngarani camat ising kudu tanda tangan? Apakah seorang camat bisa mengesahkan KTP? Yang mengesahkan adalah undang-undang, betul enggak? Yang nanda tangan ini cuma saksi dari keabsahan dari keabsahan bahwa Anda sudah memenuhi undang-undang. Begitu persyaratan kamu penuhi, kamu sah secara undang-undang untuk punya KTP. Jadi di kantor kecamatan siapa saja boleh menandatangani. Tukang sapu boleh. Wong dia cuma saksi. Kenapa harus camat? Ngono Arema iya. Gak kudu camat, sampai langsung tanda tangan. Loh, kula lho, duduk kon sing berkuasa, duduk camat. Camat tidak berkuasa, presiden tidak berkuasa. Yang berkuasa undang-undang. Jadi sopoe tanda tangan tidak ada masalah. Asal sudah dipenuhi persyaratan undang-undangnya, aturannya, kan begitu. Ono logika ngono di Indonesia. Lah gak ono sih. Lah apa? Ngono iku negara ta dudu. Lah iya enggak duwe pemahaman mengenai undang-undang negara.
Begitu misalnya aku di airport, begitu aku wis tuku tiket sudah memenuhi persyaratan, aku kari melbu. Ya. Oke, KTP bukan urusan tiket. KTP itu urusan terorisme, keamanan, segala macam. Oke. Tapi saiki di online iki wis boarding pass. Begitu diserano, ini harus di print langsung. Iki wis totok ndukur ndek Juanda, dikon modon meneh. Ini harus di print dulu, di print matamu. Aku wis bayar, wis memenuhi semua persyaratan untuk naik pesawat. Ya printen kono ngono aku. Iku lak kon urusanmu dia dudu urusanku. Pokoke aku wis bayar urusanku. Wis nyerano KTP, lak kurang apa? Jan aku mangkel nyerano KTP. Gitu loh. Terus jadi karepe dhek aku dikon mudhun meneh lho. Waduh, baru ngeprint baru cek iso tik ngene iki lho. Ting ngene iki. Terus sing rusak mesin-mesine dhewe aku wis dikon ngeprint mau aku. Atine apa? Dudu urusanku. Sing ngeprint kudu kon. Enakmu dhewe lak urusan administrasimu print gak print apa peran print. Mungkin wis tuku tiket kok. Pokoknya aku tunggu tiket, aku numpak pesawat. Kon gak ngizinno aku mbrosot. Pokoknya aku melaku rono, ngono aku. Lha iku nek pas atiku mangkel. Artinya aku hatiku mangkel ngono iku ndek bandara. Tapi kan itu 1 dari 100 kali lah. Biasanya kan aku baik-baik dan sakno lah karo arek-arek wong arek nyambut gawe ya. Aturane anjane kebajut kaya ngono iku saiki biasa sakno. Tapi nek pas hatiku mangkel ndek Bambang Wetan iku kakean misalnya isu-isu aku nang Juanda, nggak usah periksa. Loh bunyi? Enggak. Tadi bunyi enggak, kopengmu dublek. Enggak bunyi. Aku tahu ngono iku, Dek. Enggak bunyi. Kamu enggak, telingamu yang enggak bener, enggak bunyi kamu bilang bunyi. Dia bingung. Bunyi enggak ya? Kamu enggak usah tak. Pas hati mangkel rek, tapi jane rutine gak ngono iku. Gitu loh. Ngerti ya jadi ya. Lembaga negara itu ya menyeluruh dong. Rakyat tidak harus waki salah alamat. Loh, ya apa kok salah alamat? Demonya salah alamat, nuntutnya salah alamat. Aku gak peduli kasusku apa, pokoknya aku nang lembaga hukum, nang aparat hukum, bah polsek, bah pokoknya bah cabang, bah ranting, bah bulat, gak ero aku, itu urusanmu. Aku ngerti ini, aku duwe hak untuk nuntut, aku nang negara. Lah ngono sih. Tapi negaranya gak gelem ngono. Ternyata Kominfo iku Malaysia, nek Dishub iku Filipina, nek Kemenhub iku Singapura. Jadi salah alamat. Gitu rega. Jadi negara dhewe-dhewe iku, kecamatan negara dhewe, polsek negara dhewe. Lah ngono apa? Praktek kita mboten. Wong saiki wali kota karo wakil wali kota lho. Negara dhewe-dhewe. Ngono iku negara ta? Ngono iku negara. Durung negara, mulane gawe negara sing temenan. Engko tak ewangi tak wuruki gawe konsep. Ngono ya, balik ke Undang-Undang 45 yang asli, balik ke Pancasila. Supaya tercapai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka sila keempatnya harus benar. Sila keempatnya adalah negara itu, yaitu ada permusyawaratan, ada perwakilan. Nanti kita benerin karena sekarang gidang sila keempatnya. Jadi sistem negara itu sila keempat. Siapa yang menentukan sistem negara dan pejabat? Pemerintah. Kok rakyat? Kok rakyat? Kan duwe hak nentokno gubernur Jawa Timur. Sing milih rakyat. Terus pokoknya milihku aku pengen iki ngono. Kan milih tadi pilih no. Lha kan iki apa sih? Aku sekali lagi, kalian milih gubernur Jatim, milih presiden, milih pil itu, kamu itu milih secara otentik dan langsung atau dipilih no, terus dipaksa milih yang dipilih no itu.
Wong badokan saunuke kon mek dikeke loro. Prabowo ta Jokowi lah ngono. Iki ana badokan Suko, ana badokan Muzamil. Wah sak karepku aku milih sapa presiden. Mek dipilihno loro. Sapa sing milihno loro ini? Yaitu yang secara undang-undang dianggap paling berhak untuk memilih calon. Lah ngono. Lah kon dhewe punya hak memilih calon. Wong kon milih calon nek gak berhak apa meneh milih presiden nih? Ya tak gak milih calon nih lho kon gak berhak. Ngono kok jare rakyat punya hak pilih. Kon niku dipilihno. Kita betul. Yang disebut rakyat punya hak pilih itu adalah kamu otentik memilih. Original pilihanmu sapa ya iku. Perkara menang gak menang lain masalah. Tapi pokoknya kon milih. Pokoknya aku milih Gubernur Jawa Timur Sukowidodo. Wis. Umpamane ngono ya. Wis perkara kalah menang dudu urusan. Sing penting aku milih iku. Lah kok dipilihno karo parpol? Maka problemnya adalah sila ketiga. Sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Maka semua parpol seharusnya adalah cerminan dari persatuan Indonesia. KIH sama KMP harusnya berdialektika untuk saling mengontrol satu sama lain, tapi di dalam persatuan sama dengan kesebelasan Persebaya melawan kesebelasan Arema. Itu mereka adalah satu persatuan untuk menjunjung sportivitas. Bahwa situ kegulan, situ gak kegulan, itu lain masalah. Tapi bareng-bareng menjunjung sportivitas. Betul enggak? Ngono cara berpikir ya. Berarti nek sila kelima gak tercapai, sila keempat yang salah. Sila keempatnya gak bener, berarti sila ketiganya yang salah pilih. Apa sebabnya sila ketiganya salah pilih? Mergo anjane wong sila ketiga itu produk dari sila kedua, yaitu pendidikan. Yang tidak bener itu pendidikan kan artinya menciptakan manusia yang adil dan beradab. Ini pemberadaban malam ini itu sila kedua. Berarti dunia pendidikan dari pesantren, sekolah biasa maupun masyarakat itu urusan sila kedua. Ternyata sila keduanya nggak bener. Apa sampai sila keduanya nggak bener? Mergo anjane sila pertamanya apen-apen. Ya tak gak? Ya tak gak? Sila pertama ini apa? Cari ketuhanan yang Maha Esa yang benar. Ya tak ya? Allah dapurmu Allah. Sila ketuhanan yang Allah. Gusti Allah ini ya gak kira diwawancarai CTV. Gak tertarik gitu TV kok nang Gusti Allah gak tertarik. Ana tak sing tertarik Gusti Allah? Ana. Tahu ana rapat ini kalau menurut Allah begini. Tahu? Tahu anak ngono. Ono rapat DPR, rapat itu ini menurut informasi dari Allah, ketentuan ono ngono. Gak ono ngono kok ketuhanan yang Maha Esa. Jadi begitu kan ngomong Pancasila, kita Maha Esa itu malaikatnya Allah. Elah cangkemmu. Ngono ta bener gak? Nah, selama kamu tidak serius dengan sila yang pertama, jangan pernah berharap sila keduanya beres. Kalau sila kedua tidak beres, sudah pasti kacau sila ketiga, dan sila ketiga kacau, pasti tidak beres itu sila keempat, yaitu negara. Dan kalau negaranya tidak beres, tidak akan pernah tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dengan ini aku titipkan Indonesia yang akan datang kepadamu. Ngono re. Nek kon gak gelem tak lakoni dhewe. Seneng ya ketoke berontak tapi guyang-guyu. Ketoke guyang-guyu tapi jane ya rodok makar ngene. Gitu. Ya aku gak makar, aku cinta sama Indonesia dan aku bisa membuktikan betapa cintaku kepada Indonesia sampai jam kantorku sampai jam 3 pagi. Kalau ada pejabat sing ngantor bengok-bengok jam 3 esok untuk cinta kepada rakyat Indonesia, boleh ana. Dan gak oleh upah, gak oleh gaji, gak oleh tiket dewe. Diarani makar, tak gawe impoten kan.
Apa niku mang jenenge? Lho nek wedok empal gondrong nek lanang. Pistol. Oh, iya. Allahu Akbar. Iku meneh ono sidang khusus di akhirat. Sik arek JTV rene kabeh. Jajal jelanso sing cethok iki pistol gombyo iki maksudmu apa? Kata anak sidang khusus iki. Pra-peradilan neraka ya. Oh alah ya Allah. Iku mesti rapati karo ngguyu untuk mengambil keputusan pistol gombyo. Lah kok pistol iki lho. Jane mbok nganggo cara Jombang Gentalo ngene lho. Agar apa ketora. Tapi langsung orang punya asosiasi Gentalo. Lah wis ah. Nek angel gentoleng wis ngene. Tutuk barangi. Lah wis idiomatik to. Tapi gak apa-apa JTV ya. Jadi sekarang jelas ya urutan Pancasila ya, kenapa tidak tercapai? Jelas ya? Dan itu belum tercapai, maka Anda harus menjadi pemimpin yang akan datang. Dan tidak masuk akal kalau tidak. Aku tidak mengerti lagi ilmu yang lebih tinggi. Kalau engkau tidak mengizinkan dan memerintahkan mereka untuk menjadi pemimpin Indonesia yang akan datang, aku tidak mengerti lagi harus bagaimana aku di dunia ini ya Allah. Karena engkau yang memberitahuku semua ilmu itu, engkau yang menegakkan logikaku, dan aku hanya menemukan bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia adalah mereka yang ada di depanku setiap hari. Jadi orang itu mau jadi bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, jadi pemimpin dirimu sendiri nek kon jomblo, itu kan tetap pemimpin atas dirimu sendiri. Termasuk memimpin nek misalnya seorang wanita memimpin empal dengan cara membeli celana dalam dari besi, dikasih tempat untuk gembok. Itu cara memimpin yang diktator. Jadi masih nafsu kayak apa kudu gemboknya dicopot sih. Sementara wong lanang ngono seneng arek-arek seneng. Pokoknya masalah situ ya Allah bahagia Allah bahagia. Wes aduh entek waktu niki gara-gara gombyo walah arek-arek gara-gara kacang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita seringkali menemui dan memeluk sebuah kepercayaan yang dikenal sebagai fungsi-fungsi kesejahteraan atau yang sering disebut dengan fungsionalitas kesejahteraan. Konsep ini memainkan peran penting dalam membentuk pandangan hidup dan tindakan kita sehari-hari. Fungsi kesejahteraan atau fungsionalitas kesejahteraan merupakan landasan bagi yang kepercayaannya dan praktik di berbagai budaya dan tradisi. Ini mencakup keyakinan tentang cara mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam hidup. Setiap individu memiliki pemahaman dan penafsiran yang unik terkait dengan fungsi kesejahteraan ini, yang seringkali dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, nilai-nilai budaya, dan pandangan agama atau spiritual. Salah satu aspek utama dari fungsionalitas kesejahteraan adalah pemahaman tentang tujuan hidup dan bagaimana mencapainya. Banyak orang meyakini bahwa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan melibatkan keselarasan antar pikiran, tubuh, serta jiwa. Ini mungkin dicapai melalui praktik spiritual, meditasi, olahraga, atau berbagai kegiatan yang mengarah
pada keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Selain itu, fungsionalitas kesejahteraan juga mencakup konsep tentang karma atau hukum sebab akibat. Banyak kepercayaan menyatakan bahwa tindakan kita saat ini akan memengaruhi nasib dan kebahagiaan kita di masa depan. Oleh sebab itu, penting bagi individu untuk bertindak dengan penuh kesadaran dan kebaikan hati, karena hal ini akan mempengaruhi perjalanan hidup kita. Dalam masyarakat modern, konsep fungsionalitas kesejahteraan seringkali disertai dengan praktik-praktik seperti yoga, meditasi, serta pengembangan diri. Ini mencerminkan dorongan universal manusia untuk mencari makna dan tujuan dalam hidup, serta upaya untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dan mendalam. Namun penting untuk diingat bahwa pemahaman tentang fungsionalitas kesejahteraan dapat bervariasi secara signifikan antara individu dengan kelompok. Apa yang mungkin merupakan jalan menuju kebahagiaan bagi satu orang, mungkin tidak sama bagi yang lain. Oleh karena itu, penting untuk menghargai keragaman dalam keyakinan dan praktik sambil tetap terbuka terhadap pemahaman yang berbeda-beda. Secara keseluruhan, fungsionalitas kesejahteraan memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan. Ini tidak hanya mempengaruhi cara kita memandang dunia dan tindakan kita sehari-hari, tetapi juga merupakan landasan bagi pencarian makna dan tujuan dalam hidup. Dengan memahami konsep ini secara lebih mendalam, kita dapat mengembangkan kesejahteraan yang lebih baik bagi diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Fungsi kesesuaian merupakan konsep yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana sebuah solusi atau rencana yang diinginkan mendekati atau menjauhi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ini merupakan jenis fungsi tujuan yang membantu dalam merangkum informasi tentang seberapa baik suatu solusi atau rencana sesuai dengan harapan atau ekspektasi yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, fungsi kesesuaian mengukur jarak antara apa yang diharapkan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini memungkinkan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu solusi atau rencana berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin kecil jarak antara hidup, harapan dan realisasi, semakin besar kesesuaian atau keberhasilan solusi tersebut. Dengan menggunakan fungsi kesesuaian, seseorang dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas suatu tindakan atau keputusan. Misalnya, dalam konteks pengembangan produk, fungsi kesesuaian dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik produk tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Di bidang optimasi atau pemodelan matematis, fungsi kesesuaian dapat membantu dalam menentukan seberapa baik solusi yang dihasilkan mendekati solusi optimal yang diinginkan. Namun, penting untuk diingat bahwa fungsi kesesuaian tidak selalu bersifat objektif atau mutlak. Ekspektasi dan tujuan yang telah ditetapkan dapat bervariasi antara individu atau kelompok, sehingga penilaian terhadap kesesuaian suatu solusi dapat bersifat relatif. Oleh karena itu, dalam menggunakan fungsi kesesuaian,
penting untuk mempertimbangkan konteks dan perspektif yang berbeda-beda, serta mengakui bahwa evaluasi tersebut dapat dipengaruhi oleh subjektivitas. Dalam konteks pengambilan keputusan, pemahaman tentang fungsi kesesuaian dapat membantu dalam mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan suatu solusi, serta membantu dalam memilih tindakan atau rencana yang paling sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, penggunaan fungsi kesesuaian dapat menjadi alat yang berharga dalam proses perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Memang benar bahwa ketidakmampuan untuk membedakan antara anggapan dan kesimpulan dapat menyebabkan penderitaan, terutama ketika kita terjebak dalam persepsi yang salah atau keyakinan yang tidak didasarkan pada fakta yang valid. Dalam skenario yang Anda gambarkan, jika seseorang meyakini bahwa suatu pihak atau partai harus berkuasa agar dunia menjadi baik, dan bahwa jika mereka tidak berkuasa, maka orang tersebut akan menderita. Hal itu menunjukkan bahwa individu tersebut telah membuat asumsi atau anggapan tertentu. Ini bisa menjadi hasil dari berbagai faktor, termasuk pengaruh lingkungan, pendidikan, atau propaganda politik. Namun, penting untuk membedakan antara anggapan dan kesimpulan yang didukung oleh bukti atau fakta yang valid. Jika seseorang tidak mampu membedakan antara keduanya, mereka mungkin akan cenderung percaya pada anggapan mereka tanpa pertimbangan yang memadai, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penderitaan atau konsekuensi negatif lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mempraktikkan pemikiran kritis dan analisis yang mendalam, serta untuk selalu mencari bukti yang solid sebelum membuat kesimpulan suatu keyakinan. Ini membantu kita untuk menghindari jatuh ke dalam perangkap anggapan yang dapat menyebabkan penderitaan atau konsekuensi negatif lainnya dalam kehidupan. Tentu saja, fungsi kesesuaian atau kesesuaian fungsionalitas bisa berubah seiring dengan perubahan dalam pemahaman, pengetahuan, atau pengalaman kita. Ini terutama terjadi ketika kita mampu memperbarui atau mengubah anggapan kita agar lebih sesuai dengan realitas atau perkembangan yang terjadi di dunia nyata. Mari kita selalu bersikap terbuka terhadap informasi baru dan berani mengubah pandangan kita ketika ada bukti yang menunjukkan perlunya perubahan. Sikap ini memerlukan ketekunan dan ketelitian, terutama dalam mengelola anggapan kita agar tetap relevan dengan realitas yang terus berubah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.